Halo Sobat Rukim, selamat datang kembali di podcast kebanggaan kita, Rumpi, Ngobrolin Rumah Impian. Senang sekali saya Nareswari bisa menyapa Sobat Rukim semua di episode kali ini, dan kita akan ngobrolin tentang mengapa Rusunawa bukan sekedar tinggal. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, ada Kepala Unit Pengelola Rumah Susun 5, Bapak Arja. Selamat datang Bapak Arja, terima kasih telah bergabung dengan kita. Apa kabar Bapak? Terima kasih Mbak Nares. Alhamdulillah baik. Assalamualaikum, selamat siang untuk Sobat Rukim yang sedang menonton. Salam sehat dari kami. Dan ada satu lagi narasumber kita, ada salah satu warga yang nanti akan membagikan kisah inspiratifnya bersama kita. Ada Bu Yuli. Selamat datang Bu Yuli. Selamat siang Mbak Nares. Sehat Ibu? Sehat, Alhamdulillah. Baik, Sobat Rumpi, kita akan langsung saja ngobrol dengan Bapak Arja. Kita akan cari tahu dulu nih, sebetulnya apa nih Pak Arja peran unit pengelola rumah susun dalam hal mendukung pemberdayaan ekonomi warganya? Terima kasih Mbak Nares. Unit pengelola rumah susun ini tidak hanya mengelola fisik bangunan rusun saja, akan tetapi termasuk memberikan pelayanan kepada warganya atau masyarakat yang tinggal di Rusunawa ya. Salah satu fokus kami adalah bagaimana warga bisa naik bertahap kualitas hidupnya. Salah satu adalah misalnya lewat program pemberdayaan ekonomi. Dalam hal ini saya berterima kasih atas kolaborasi dan kerjasama dari Dinas PPK UMKM ya, Jackpreneur, hingga mengadakan pelatihan dan memfasilitasi warga ikut kegiatan bazar dan pameran produk. Dengan begitu, warga tidak hanya menempati rusun, akan tetapi juga bisa tumbuh bersama, meningkatkan perekonomiannya, ya tentunya untuk membantu misalnya uang sewanya atau sedikit membantu perekonomian mereka. Wah, ternyata memang ada bentuk dukungan nyata ya Pak ya dari pemerintah untuk mendukung perekonomian warga penghuni Rusunawa itu sendiri. Lalu kalau khususnya di UPRS 5 nih Pak Arja, program pelatihan apa saja sih Pak yang sudah dijalankan sejauh ini? Ya, alhamdulillah untuk sekarang ini ya tentunya sesuai dengan instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta ya nomor 131 tahun 2016 tentang optimalisasi pengelolaan rumah susun sederhana sewa atau Rusunawa di Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ini. Ya tentunya di UPRS 5 telah mengadakan pelatihan keterampilan seperti menjahit, memasak sebagai menu makanan, lanjut produksi tempe, tata rias, teknik pendingin atau servis AC dengan desain grafis dan lain-lain. Wah, warga punya usaha bisa didaftarkan ke Jackpreneur ya, Jackpreneur agar mendapat pendampingan lebih lanjut. Bahkan beberapa warga sudah ikut bazar ya UMKM yang diadakan oleh Pemda DKI. Ya tentunya belum lama ini kita mengadakan maksudnya diikut sertakan dalam bazar tersebut dalam rangka memperingati Hari Perumahan Nasional tahun 2025 ini. Ya dari kegiatan seperti itu usaha kecil mereka makin dikenal dan alhamdulillah omsetnya semakin meningkat. Jadi dalam bentuk pelatihan-pelatihan itu tadi memang ada pendampingan dari pihak rusun juga ya, pengelola rusun ya Pak ya. Nah, ternyata juga optimalisasi pengelolaan rumah susun tadi dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada warganya dalam rangka mendukung peningkatan perekonomian. Betul sekali Mbak Nares. Ya. Lalu saya penasaran ini Pak Arja, kalau mendengar dari pengalaman warga Rusunawa sendiri, saya ingin tanya langsung nih ke Bu Yuli. Boleh diceritakan mungkin Bu, pengalaman Ibu sebelum tinggal di rusun itu bagaimana sih Bu? Ya, sebelum tinggal di rusun, saya ngontrak di tempat yang sempit dan sewanya terbilang mahal ya Mbak. Lingkungan tidak aman karena rawan pencurian. Lingkungan pergaulan anak-anak juga tidak sehat Mbak.
kesediaan air bersih juga agak susah, Mbak. Kadang saya sudah sering kebanjiran, Mbak. Setelah pindah ke rusun, kami merasa nyaman, aman, lingkungan bersih, biaya hidup lebih ringan, Mbak, dan bisa mengembangkan usaha kami, Mbak. Oh, begitu Bu. Jadi kalau dengan kira-kira luas tempat tinggal Ibu sebelumnya kalau dibandingkan dengan tempat tinggal saat ini di rusun itu sebanding kamu? Oh enggak Pak, saya Lebih sempit ya? lebih sempit Mbak, paling sekitar 21 ya Mbak, 3 kali 7 ya Mbak, itu Namun udah dengan semuanya. perbandingan luas itu, tapi tarifnya lebih murah di rusun. Iya, kalau di Uang rusun sewa. kan tipe 36 ya Mbak ya. Iya, tarif sewanya Kalau lebih murah. lebih murah jauh Mbak. Ibu, lalu Bu, Ibu ada pengalaman usaha ya Bu di rusun sekarang. Nah itu apakah sudah dimulai dari sebelum tinggal di rusun atau baru mulai di rusun Ibu? Saya baru mulai di rusun ya Mbak ya. Awal mulanya saya itu kan aslinya orang Sumatera nih Mbak, tepatnya orang Bangka Belitung nih. Saya kan suka makan pempek nih. Jadi saya sering buat sendiri nih pempek di rumah. Saya ngundang teman-teman saya buat datang nih. Alhamdulillah mereka pada senang dan suka. Nah, katanya kenapa nggak jualan aja? Suami juga mendukung nih Mbak. Kenapa kamu nggak jualan? Coba. Jadi saya dari situ, oh iya ya saya berpikir, coba deh saya jualan deh. Pertama saya lewat status nih, status dan open PO nih di Status grup di IG, WA gitu ya Bu ya? di WA dan open PO nih di grup WhatsApp. Di rusun itu kan ada kayak komunitas niaganya Mbak. Jadi saya sering masukin ke situ iklan. Jadi kalau ada warga yang mau, kita tinggal kirim ke unitnya gitu Mbak. Jadi lingkungan juga mendukung ya Bu ya? Mendukung untuk sekali mengembangkan Mbak. usaha itu. Mendukung sekali. Bu Yuli itu memulai usaha ini di rusun. Itu modalnya bagaimana Bu? Apakah langsung, oh memulai dengan modal sekian besarnya? Oh enggak Atau- Mbak, saya mulainya dengan 1 kilo ikan saja Mbak. 1 kilo ikan sudah 1 bisa kilo memulai ikan usaha. saja. Dari 1 kilo ikan itu saya bisa menghasilkan, terus saya putar lagi modalnya untuk yang lebih besar lagi Mbak, gitu, dikembangkan lagi Mbak. Kemudian kalau ini Bu, tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arja, kalau di rusun itu kan ada program pelatihan, pemberdayaan penghuni rusun ya Bu ya, dan itu juga didukung oleh pemerintah. Nah, apakah Bu Yuli ini sebagai penghuni rusun dan Mogot itu juga mengikuti pelatihan seperti itu Bu di rusun? Iya Mbak, saya sering ikut pelatihan di rusun Mbak, apalagi dulu zaman-zaman COVID ya Mbak ya. Nah zaman-zaman pemulihan setelah COVID itu dari pengelola itu sering mengadakan pelatihan memasak. Saya juga sering ikut tuh Mbak, memasak, bikin kue. Nanti akhirnya saya kan ngikut pelatihan-pelatihan itu, saya coba, saya bikin, nanti saya memasukin ke grup WA warga itu. Nah, baru saya bisa berjualan di situ, Mbak. Ibu ikut pelatihan, lalu ikut juga tidak Bu dengan Jackpreneur komunitas seperti itu? Ikut Mbak, karena kan alhamdulillah saya terdaftar di anggota Jackpreneur Mbak Ini Cengkareng. juga salah satu hal yang mendukung pengembangan usaha Ibu atau seperti apa Bu? Ya, benar sekali. Bagaimana Bu? Jackpreneur itu sangat berjasa untuk usaha saya Mbak. Karena melalui Jackpreneur saya bisa branding, persona branding produk saya. Kebetulan nama produk saya kan Empek-Empek Bu Yuli nih Mbak. Iya Bu. Empek-Empek Bu Yuli bisa dikenal. Kita bisa mengikuti bazar-bazar yang diadakan oleh Jackpreneur. Nah, kemudian kalau bazar-bazar itu harus yang terdaftar di Jackpreneur atau bagaimana Bu biasanya? Kalau infonya dari Jackpreneur. Iya, awal mulanya saya masuk jadi anggota Jackpreneur itu awal mulanya Ada itu kan ceritanya ya, Bu? ada ceritanya Mbak. Jadi waktu itu ada kegiatan bazar di Masjid Hasyim Asy'ari Mbak. Saya kan kepengen ikut tuh. Oh itu ya masih satu kawasan. Satu dengan kawasan, Rusun karena dan Mogot. kawasan Rusun dan Mogot itu benar-benar
benar-benar semuanya komplit Mbak di situ Mbak. Iya. Masjidnya gede, lingkungannya bersih, adem, enak dah pokoknya Mbak. Jadi saya kepengen mendaftar, tapi dengan satu syarat katanya harus terdaftar jadi anggota Jackpreneur. Akhirnya saya ngedaftar tuh jadi anggota Jackpreneur. Nah dari situ saya ngikut bazar, alhamdulillah nih Mbak, jualan saya laris manis Laku, habis. laris manis, Jadi kan saya jadi seneng nih, bersemangat. Iya, Oh semangat saya lagi. harus lebih baik lagi nih. Jadi saya mau produk saya ini dikenal lebih luas lagi Mbak. Supaya produk Ibu dikenal lebih luas lagi, Ibu berarti meningkatkan apa ya Bu, produktivitas jualan kah atau mengembangkan variasi produk Ibu kah atau seperti apa Bu? Iya, kalau biar dikenal, jadi saya itu meningkatkannya sering ikut pelatihan, Mbak. Sering latihan dan Kalau belajar juga Bu ya? iya ngikut bazar juga. Di Jackpreneur itu kan sering banyak pelatihan nih, Pak. Sering pelatihan memasak. Kebetulan saya juga ikut kemarin pelatihan memasak. Itu juga difasilitasi. Selesai pelatihan kita tuh dikasih kayak alat-alat untuk bikin kue gitu loh, Mbak. Itu untuk semua pesertanya? Semua pesertanya Mbak, Pelatihan. itu juga barang-barangnya Seperti apa Bu? bermerek semua Contoh- Mbak, bagus-bagus contoh semua. dari dukungan alat-alat memasak itu. Itu kemarin kita dapatnya ada oven, ada blender, ada mixer, ada buat vacuum sealer itu Mbak buat kita. sealer, ya. Itu Mbak. Jadi tidak hanya dibekali dengan keterampilan, tapi ternyata juga didukung dengan memberikan fasilitas utama untuk memasak juga ya Bu. Benar sekali Supaya Mbak. warganya ini bisa betul-betul mandiri dan menjalankan usahanya. Iya, kan banyak yang bilang, aduh saya nggak ada alat nih buat Iya. bikin ini. Nah, Dan juga takut modalnya itu tadi Bu. iya untuk benar memulai. sekali Mbak. Tapi Tidak ada keterampilan juga takut ya Bu. iya, Tapi ternyata di Rusun sendiri sudah difasilitasi dengan adanya pemberdayaan, pelatihan, kemudian juga kalau diseriusi ada ya Bu jalannya. ada Meski aja. dengan modal kecil ternyata bisa memulai usaha itu. Iya, benar sekali. Lalu itu tadi kisah yang positifnya nih Bu. Nah kisah menantangnya adakah Bu? Bagian tantangan terbesar yang Bu Yuli lalui dalam mengembangkan usaha itu? Ya, tantangan terbesar saya itu di pemasaran digitalnya, Mbak. Kebetulan kan saya itu belum cukup terampil nih, Mbak, untuk itu, Mbak. Jadi masih sebatas pemasarannya lewat status dan open PO gitu. Tapi insya Allah tentu saja tantangan itu akan menjadi arah pengembangan usaha saya ke depan supaya bisa menjangkau pasar yang lebih luas, Mbak. Ya, jadi dengan kondisi saat ini, dengan pemasaran melalui grup WA atau status WA, itu saja sudah didukung ya Bu ya, dengan lingkungan di Rusun sendiri, masyarakatnya juga saling mendukung untuk saling membeli produk dagangan satu sama lain ya Bu ya. Iya, benar sekali Mbak. Alhamdulillah. Semenjak tinggal di Rusun, taraf hidup kita juga meningkat Mbak. Seperti saya ini Mbak, jadi saya kan bisa berniaga nih. Saya nggak perlu kalau kepengen beli sesuatu tuh minta uang suami lagi Mbak. Oh, sudah mandiri Bu ya. Sudah mandiri, alhamdulillah. Bisa nabung buat anak sekolah nantinya Mbak. Itu sangat membantu ya Bu ya, Sangat itu. membantu Mbak. Jadi Sobat Rukin, itu tadi kisah inspiratif dari salah satu warga Rusunawa Daan Mogot. Dan sebelum obrolan kita ditutup, saya ingin menanyakan nih Pak Arja, pesan apa yang ingin Bapak sampaikan untuk warga Rusunawa? Ya tentunya saya selaku pengelola ya di pengelola Rusun ini berpesan kepada warga yang tinggal di Rusunawa, jangan hanya rusun itu menjadikan rusun tempat tinggal aja atau hanya dijadikan tempat tinggal aja, akan tetapi jadikanlah rusun itu sebagai tempat untuk tumbuh berkembang, manfaatkan fasilitas yang ada, ikuti pelatihan-pelatihan dan jangan ragu untuk berinovasi. Kami pengelola unit pengelola Rusun ya tentunya sangat-sangat siap untuk mendampingi.
Luar biasa Sobat Rukim. Jadi itu pesan dari Kepala Unit Pengelola Rumah Susun 5. Intinya kita tidak boleh hanya memandang hunian rusunawa itu sebagai atap saja, hanya sebagai tempat tinggal saja, namun juga sebisa mungkin kita memanfaatkan fasilitas yang diberikan oleh pengelola untuk meningkatkan perekonomian kita. Lalu kalau dari Bu Yuli nih Bu, pesan untuk warga penghuni rusun yang ingin memulai usaha mungkin ya Bu, apa tuh Bu? Jangan takut untuk memulai dan gagal, Mbak. Modal kecil, resikonya kecil. Mulai dari hal kecil, yang bisa aja yang kita lakukan dulu. Jangan menunggu. Kalau ada kemauan, diseriusin dan ditekuni, insya Allah bisa jadi tempat awal untuk kehidupan kita yang lebih baik, Mbak. Wah, luar biasa ya Sobat Rukim. Episode kali ini ternyata sangat inspiratif ya. Kita mendengar dari dua sisi, dari perspektif pengelola sekaligus kisah pengalaman nyata dari salah satu penghuni rusun itu sendiri. Nah, dari perbincangan ini kita belajar bahwa rusun bukan hanya tentang atap untuk berteduh, tapi juga membuka pintu masa depan yang lebih cerah. Terima kasih banyak Bapak Arja atas kehadiran Bapak dan Terima sudah kasih sama-sama Mbak Nares. dan sudah membagikan perspektif dari pengelola, dan juga terima kasih banyak pada Bu Yuli sudah membagikan pengalaman Ibu. Terima yang kasih sangat Mbak Nares. inspiratif. Terima kasih. Itu saja percakapan kita di podcast Ngerumpi hari ini. Sampai jumpa di podcast Ngerumpi selanjutnya. Dan salam sehat, terus berdaya. Jangan lupa Sobat Rukim untuk follow Instagram Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dan juga UPRS 5. Terima kasih. Sampai jumpa. Makasih Sobat Rukim. Terima kasih Sobat Rukim.